di holistik itu ada yang sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan bahwa gembira adalah obat terbaik. Kita memperbaikinya tidak bisa dengan istilahnya hanya dengan holistik. Asam lambungnya naik, kemudian nafsu makannya turun, kemudian gangguan tidur. Nah, metode-metode itu bisa dilakukan dengan holistik. Makanan wajik rasanya manis, dihidangkan bersama pisang hijau. Pilih pengobatan holistik atau medis? Info keduanya ada di obrolan Tungtau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tungtau. Seperti janji saya minggu lalu, hari ini saya mengundang dua kubu. Kubu yang pertama dari Dr. Dewi yang akan membahas bagaimana sistem pengobatan secara medis yang kita kenal, pengobatan mungkin barat ya. Oke. Nah, kemudian kubu yang kedua Papi, selamat malam. Nah, ini lebih ke arah pengobatan dengan cara holistik pendekatannya. Kayaknya mau bertarung habis-habisan malam ini. Oke, kita bahas ini sahabat ngopi ya, pembicaraan yang sangat hangat malam hari ini. Nah nih dok ya, kira-kira kondisi pasien gitu ya, seperti apa yang lebih cocok nih kira-kira kalau menurut Dok Dewi yang harus dirawat dengan cara pengobatan medis, atau kondisi pasien seperti apa nih kalau untuk yang harus dibawa ke holistik ya. Jadi mungkin satu-satu ya jawabnya ya. Oke, biar kita ini dulu biar aman. Oke, gimana nih Dok? Kalau menurut saya, kalau untuk yang pasien harus misalnya gini, pasien itu ada tahap ringan, sedang, kritisnya kan. Iya. Nah, ketika dia masih bisa diobati dengan pengobatan modern, semua bisa diobati dengan pengobatan modern, baik mau yang kritis, baik yang sedang ataupun yang ringan. Nah, jika teman-teman mungkin istilahnya akan bermasalah, contohnya sekarang banyak jurnal terbaru tentang imunoterapi, ya. Jurnal terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sel ya. Iya. Mungkin itu yang modern ini, yang kebuatan barat ya. Nah, nanti kalau misalnya ada juga tertentu pasien itu lebih senang untuk istilahnya berobat tradisional ada. Oke. Jadi kalau menurut saya itu dikembalikan lagi ke pasien, ke individunya. Kita tidak bisa menjudge ibu atau bapak berobat ini aja, ibu berobat ini aja, nggak bisa. Tergantung preferensi si pasien sendiri, dia merasa nyamannya yang mana. Oke. Jadi saya sebagai dokter memberi informasi. Iya. Kalau bahasa dokternya mungkin inform consent ya. Inform consentnya dari A sampai Z. Nah, mungkin kalau keputusan tetap semuanya itu ada di tangan pasien. Dan kadang-kadang kalau pasiennya memang sudah tidak sadar, biasanya keluarganya. Betul. Iya. Gitu. Paling gitu. Gimana Papi pendapat dari Bu Dokter ini? Saya rasa memang ada benarnya juga. Sebelumnya kembali ke sisi pasien ya. Tapi kadang-kadang ada pertimbangan. Iya. Apakah inform konsep? Iya. Karena kutip dokter Indonesia dilakukan secara menyeluruh. Oh gitu. Iya. Apakah dokter-dokter melakukan proses misalnya menegakkan diagnosis itu dengan anamnesis secara lengkap? Iya. Jangan sekedar cuma menanyakan keluhan-keluhan dasar tanpa mempelajari apa sih muaranya kemana. Iya, asal muasalnya. Jadi kalau mau tuntas itu benar-benar harus informasinya itu harus komplit gitu ya. Jadi kan ibaratnya jangan sampai pada saat pilihan sudah ditentukan, bukan mengatasi sumber penyakitnya, tetapinya dampak penyakitnya. Hanya dampaknya aja dampaknya saja. Misalnya
ada satu penyakit yang menyebabkan cuma sakit kepala misalnya, hanya sakit kepalanya saja disembuhkan. Oh gitu, ya. Tanpa Tahu mencari secara akar permasalahan dan iya. timbulnya Sakit kepala itu dari mana datangnya? Dari mana datangnya itu? Pengobatan modern sangat baik, tapi dengan catatan. Iya. Seberapa jauh informasi? Seberapa jauh informasi itu diambil dari pasiennya, iya. Dan bagaimana tenaga medis yang modern, ya, mengolah informasi itu ya. Sehingga menegakkan diagnosis itu dengan baik. Oke, ya begitu sahabat ngopi ya. Jadi memang semua kembali ke si pasien, tapi keputusan yang tepat itu tentu semakin banyak informasi yang dimiliki oleh si dokter atau yang bidang kesehatannya itu akan paling bagus ya keputusannya itu dari situ. Oke, sahabat ngopi, ini udah mulai panas nih kayaknya nih. Untuk mendinginkan suasana nih, bagaimana kalau kita pesen minum dulu nih? Itu. Oh, boleh deh. Jadi kalau ketong tahu ya. belum minum susunya, kayaknya belum mantap itu. Oh ya, boleh nih. Iya, ini buat ngademin ini ya. Ngademin suasana malam ini. Oke. Saya minta kopi susunya. Iya, kopi susu. Untuk mendinginkan suasana nih, silakan Bu Dokter, pesan apa? Saya kopi ini aja, kopi susu. Yes. Iya. Oke, iya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sebelum kopinya datang nih. Nah, sekarang kita berbicara dari sudut kadang-kadang suatu kondisi darurat ya atau apa gitu ya. Kadang-kadang itu si pasien datang nih. Keluarganya, mungkin anaknya atau ini. Nah, ada yang setuju harusnya berobat dengan cara kedokteran modern. Terus si pasien sendiri udah nggak bisa berkomunikasi dengan baik misalnya gitu. Nah, ini pasien ini ribut nih, keluarganya ada yang mau pengobatan secara holistik, ya, tradisional atau apa seperti timur gitu loh. Tapi ada juga keluarga pasien, enggak, kita maunya yang modernan aja, lebih cepat atau gimana gitu. Nah, sebagai penggiat di bidang kesehatan, dokter dan Papi, gimana nih kalau kondisi ini terjadi dari sudut Dok Dewi dulu nih? Kalau dari sudut pandang dokter, ya, memang betul semua dikembalikan kepada pasien. Tapi kan kalau pasiennya udah nggak bisa, udah nggak bisa ini kan keluarganya. Nah, itu biasanya kalau kita ada namanya diskusi dulu. Iya. Diskusi family. Iya. Nah, yang biasanya saya lebih sarankan mana dulu yang lebih penting buat pasiennya. Oh iya, jadi kita memberi informasi, oh beginilah kondisi pasien, jadi yang penting yang mana dulu. Yang penting yang mana dulu. Pengobatan tersebut didahulukan, kemudian baru continue dengan pengobatan yang lainnya, baik itu mau modern maupun yang istilahnya holistik tadi. Kalau dari Papi gimana? Sebenarnya pengobatan holistik atau kita anggaplah pengobatan pilihan. Ya. Sebenarnya itu adalah bukan untuk menangani yang sifatnya gawat daruratan. Oh gitu, ya. Jadi kan tidak akan mungkin misalnya pasien datang dengan kondisi tidak sadar. Iya. Kemudian mereka perlu alat pacu jantung. Iya. Kemudian ataupun mereka kekurangan oksigen dan sebagainya. Sebenarnya kan gini, pengobatan holistik itu tidak bisa dipisahkan dengan pengobatan modern. Iya. Jadi kan misalnya pasien datang dalam kondisi tidak sadar, maka langkah-langkah medis awal yang harus dilakukan adalah menolong kedaruratan itu dulu. Iya. Nah kemudian bagaimana? Karena gini, pengobatan holistik itu menegakkan diagnosisnya cenderung melalui anamnesis atau tanya jawab. Oh iya, informasi harus lebih banyak. Bagaimana tanya jawab sementara pasien tadi susah untuk dilakukan tanya jawab. Dan seperti itu. Tanda-tanda medisnya. Oh. Kebayang gini, Mariani, pasien datang dengan gawat darurat, mau kita diagnosis secara awalnya kan tidak mungkin. Iya. Kemudian itu juga pilihan-pilihan seperti misalnya ini kan penyakit degeneratif, ya, degeneratif yang harus kita
yang bisa ada pilihan antara holistik atau modern. Iya. Kalau misalnya kecelakaan, Iya. Ya mau nggak mau ya iya, harus tidak dokter mau modern pengobatan yang modern. handling pertamanya Iya. dulu ya. Mungkin kalau ada cacat nanti. Nah, setelah pasca dari penanganan tersebut, misalnya ada saraf kejepit akibat benturan, ada pilihan. Itu bisa menggunakan holistik. pengobatan holistik. Ya. Kemudian ada juga misalnya terjadi patah tulang. Di samping adanya ibaratnya itu kan ada pilihan. Iya. Ada metode khusus untuk bagaimana proses pemulihan dan terapi berikutnya. Oh gitu. Intinya kalau untuk kegawat daruratan, awalnya tuh yang harusnya menangani adalah bagaimana pengobatan modern. Iya. Oh, Iya. seperti itu. Pada saat perlu transfusi darah kan tidak akan mungkin pada saat itu kan akan serta-merta kita masukkan ramuan yang bisa naikkan. Iya, terlambat ya. Terlambat. Iya, HB-nya udah drop, HB-nya harusnya udah transfusi. drop, Kalau harus- kita harus kasih herbal dulu supaya Herbal naikin dulu, HB kayaknya. nggak mungkin. Ah. Nggak mungkin. Suara aku dong. Jadi ini ke darurat karena yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Jadi, Oke, darurat dulu. Beberapa pihak memisahkan antara pengobatan. Mungkin kita bicara beberapa minggu yang lalu, saya lupa, Iya. dengan Mariani mungkin di kesempatan di OTT yang sama juga, Iya. bahwa pengobatan holistik itu bukan pengobatan parsial. Iya. Jadi orang sebagian berpikir, oh ini holistik, akupuntur. Ya. Enggak. Begitu di akupuntur, ada beberapa obat modern dihilangkan enggak juga. Oh ya, Iya, jadi kan? bisa berdampingan seperti Yang itu ya. sifatnya Tapi holistik ya. itu adalah pengobatan secara menyeluruh dan berdampingan. Oh. Tapi adanya regulasi dan aturan-aturan, kemudian adanya kebijakan-kebijakan, sehingga seakan-akan pengobatan holistik ini bertentangan dengan pengobatan konvensional atau pengobatan konvensional bertentangan dengan holistik. Padahal itu satu kesatu. Ya, minggu lalu kan saya sempat bertanya nih dengan Papi bahwa ada kondisi mental seseorang yang berpengaruh terhadap kondisi fisiknya sehingga dia sakit itu karena mental sebenarnya, tapi sampai jadi sakit kepala atau merasa sakit mah atau GERD atau apa. Nah, ini mau siapa dulu nih yang jawab? Papi dulu atau Dok Dewi dulu nih? Nah, tapi dulu yuk. Oke, kita bicara dari sudut holistik. Kalau dari sudut holistik, Ya. tubuh itu satu kesatuan. Iya. Jadi ada yang tak beres, salah satu bagian tubuh saja, Iya. maka seluruhnya akan nggak beres semua. Oh. Nah, jadi salah satunya adalah pola pikir, kemudian kejiwaan. Apabila kejiwaannya kurang baik, maka otomatis akan mempengaruhi seluruhnya. Bahkan di holistik itu ada yang sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan bahwa gembira adalah obat terbaik. Oh, gitu. Iya. Kemudian kayak seperti ini, seperti misalnya penyakit-penyakit tertentu, ada faktor pikiran yang dianggap paling dominan. Iya. Misalnya asam lambung. Iya. Kemudian itu juga dengan pola pikiran juga ada pikiran apa itu ibarat beban pikiran. Kemudian ada Pressure kondisi yang sedih, ya. kondisi tertekan. Iya. Itu akan menurunkan imun. Iya. Gitu. Sebenarnya itu kan ibaratnya bukan saja kita kan basicnya juga kan ibaratnya itu dari pengobatan secara umum. Ya. Maka ibaratnya secara umum juga bahwa faktor kejiwaan itu akan memberikan pengaruh yang besar. Nah, tinggal bagaimana penanganan yang dilakukan baik secara konvensional bagaimana dilakukan dan bagaimana kalau melakukan dengan metode holistik. Ya. Nah, kalau dari Dok Dewi nih, tadi kan kalau kita ngomong misalnya kedaruratan, ya emergency, oke kita lakukan yang kedokteran modern dulu, baru dibantu dengan holistik seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara dari mental dulu yang mempengaruhi kondisi fisik sakit nih. Dari kedokteran modern memandangnya seperti apa nih Dok Dewi? Kalau mental healthness itu pasti bermasalahnya dengan kejiwaannya. Ya. Nah, memang tidak bisa dipungkiri kalau misal pun, mohon maaf ya, ada terdeteksinya hanya 50% pun itu akan menjadi masalah. Ya. So, kalau memang tadi memang betul yang dibicarakan dari tim holistik bahwa memang kalau misalnya kitanya sudah
lega, ya hati kita gembira, memang itu akan membaik semuanya. Tetapi mental healthness ini ada beberapa yang memang kita memperbaikinya tidak bisa dengan istilahnya hanya dengan holistik. Oh gitu ya, Dok? Harus konsumsi obat gitu? Ada. Iya. Ada beberapa, mungkin itu akan lebih menarik lagi istilahnya sesinya tersendiri karena itu bersangkutan dengan spesialisnya ya. Iya. Karena ada itu psikiater ya? Betul, karena psikiater dan psikolog itu ada beberapa penyakit yang memang ininya harus ditangani oleh mereka. Betul, gitu. istilahnya ditangani oleh mereka, dan memang untuk dunia modern ini ada beberapa yang memang karena ya kami dokter umum ya, itu tidak ada beberapa resep yang memang tidak bisa diresepkan oleh dokter umum, harus psikiater, harus ke spesialis, SPKJ ya. Nah, mental healthness ini sangat mempengaruhi sekali baik dari individunya tersebut maupun keluarga. Pernah menangani masalah mental terus berpengaruh secara fisik, jadi dia nggak tahu nih dia sebenarnya dia bermasalah di mental nih, Dok. Tapi dia berobat katanya mungkin GERD lah atau apalah, pokoknya keluhannya secara fisik gitu. Ada pengalaman Kalau di bagian kedokteran modern ada ya, pengalamannya yang tadi Cece bilang. Itu lebih banyaknya adalah di GERD ya, kena ya. Terus yang keduanya adalah sesak napas. Iya, jadi iya, itu yang banyak di sana. Terus kemudian yang satunya lagi adalah pasien tersebut kadang-kadang sangat introvert. Iya. Ada pasien, dia datang ke dokter, ditanya sakit apa, dia tidak tahu dia sakit apa, tapi dia merasa dia sakit. Itu gimana itu, Dok? Itu plusnya yang kena itu. Memang ya, karena kan dari tim holistik aja kan sudah bicarakan bahwa segala sesuatunya itu memang kesatuan. Iya. Tetapi ketika kita membenahin itu tidak ada saja memang yang 100% itu tidak bisa tanpa obat. Harus itu. tetap diresepkan obat-obat. Betul, mungkin ya. Itu mungkin ke bagian spesialisnya. Nah, tapi jiwa yang gembira, yang tenang dan secara terbuka mau menerima dirinya sendiri. Nah, itu sebetulnya adalah obat yang terpenting. Kayaknya kita perlu bikin satu sesi lagi ya, untuk membahas masalah mental. Mungkin gini, kalau cerita masalah mental kan gini. Ini sepertinya ada yang panjang nih orang holistik nih kalau masalah mental. Ada perbedaan mendasar. Betul. Jadi kalau di pengobatan konvensional, itu setelah timbul tanda-tanda menyangkut mentalnya, baru ada rujukan atau berkomunikasi dengan spesialis psikiater atau kejiwaan, dokter jiwa gitu ya, atau psikolog. Oke. Tapi kalau dari holistik bahwa pendekatan psikologi itu yang pertama kali dilakukan. Kadang-kadang udah ketahuan dari pembicaraan itu bahwa ini pasien sebenarnya bermasalah dengan mental. Dengan mental. Ini kalau secara misalnya kita ngadapi tadi kan ada cerita bahwa ada penyakit GERD, kemudian sesak napas. Kalau di konvensional ditangani GERD dan sesak napasnya. Iya, betul. Tapi kalau di holistik anamnesisnya panjang. Sampai dengan apakah pure GERD-nya tadi tidak ada faktor psikologi, penyebab yang lain, psikologinya, ataukah ada penyebab psikologinya. Itu yang pada saat pengobatan holistik itu yang ditegakkan di diagnosis awalnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya datang tiba-tiba datang misalnya pasien dengan kondisi GERD, ya kalau misalnya itu ya oke, dikasih itu obat dulu. Tapi kalau di holistik anamnesis dulu. Karena ini masih bisa diajak ngobrol pasiennya. Karena satu kelemahan kalau di metode pengobatan holistik itu adalah
anamnesisnya yang panjang. Panjang. Iya, cari taunya itu. Tapi mungkin harus digaris bawahi ya, saya tambahi. Karena begini, kalau di dunia kedokteran itu adalah kita ini ada yang namanya sistem rujukan. Sistem rujukan. Nah, itu sistem rujukan ini yang kadang itu malah tidak dijalankan oleh pasiennya ataupun keluarganya. Aha, betul. Iya, betul. Nah, karena ketika satu pasien itu kena dengan mental healthness-nya, keluarga akan selalu menjudge adalah bahwa dia yang masalah. Ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah berbicara dengan ya kita komunikasi diskusi dengan tim holistik adalah bahwa oh ini yang bermasalah nggak cuma pasiennya doang. Oh iya, kadang-kadang ada keluarga pasiennya juga, lingkungannya itu membuat si pasien ini ya kondisi mentalnya yang tidak sehat, lingkungan tidak sehat dan dampak dari lingkungan tak sehat tadi pasien yang tadi yang sisi terlemah itu yang kena. Iya. Dan kadang-kadang lingkungan itu sangat mempengaruhi nomor satunya. Yang paling pertama pasti kan keluarga. Keluarga kan ada lingkungan paling orang tua atau anak atau apa ya. Yang kadang-kadang juga kita dengar tuh ada toksit ya. Ya, keluarga ya toksit atau apa gitu. Atau mungkin hubungan suami istri yang kurang begitu harmonis. Saya ada salah satunya seperti contoh begini, ada pasien yang istilahnya dia dipaksa oleh keluarga untuk segera menikah. Iya. Tapi pasiennya nggak mau. Iya. Nah, itulah pertama kali muncul masalahnya tuh dari sana. Tapi sebenarnya si pasien ini is okay gitu loh. Sebenarnya dia tidak sakit. Iya. Nah, yang merasa ini kan istilahnya keluarganya. Keluarganya merasa dia. Tetapi ketika saya sebagai dokter umum adalah harus merujuk sesuai dengan aturan kepada spesialis kejiwaan. Ya. Itu kadang-kadang mohon maaf masih banyak ada di masyarakat itu adalah bahwa keluarganya tersinggung. Iya. Dan malah bukan pasiennya. Oh, menganggap emang anak saya gila. Pikirannya tuh seperti itu. Masih seperti itu. Jadi apa ya? Ini yang mungkin harus kita sadari terhadap masyarakat ya. Maksudnya ketika memang bermasalah dengan kejiwaan, Anda sebaiknya segeralah ke dokter. Ya, diskusi saja dulu. Tapi saya rasa mungkin ke holistik lebih tepat kali ya, Papi ya. Kalau urusan ini ya. Kalau urusan gini, kenapa sih saya sudah bicara bahwa holistik lebih tepat. Tadi kan lebih sekarang gini. Iya. Ada yang kelemahan di kita. Iya. Pada saat membutuhkan psikiater. Iya. Dianggap udah error luar biasa. Iya. Iya, dianggapnya ini. Iya. Padahal kita nggak ada keturunan yang gila, biasanya istilahnya gitu. Psikiater itu kan adalah kayak anggap saja kita datang ke seorang wanita datang ke spesialis kecantikan. Oh ya. Apakah wanita datang ke spesialis kecantikan karena kurang cantik? Enggak juga. Enggak juga. Apakah yang datang ke spesialis kejiwaan sakit jiwa? Itu pasti sakit jiwa? Tidak juga. Pemahaman itu yang mungkin ada di masyarakat kita. Oke, menarik ya sahabat ngopi ya. Jadi kita ini tadi dari membahas masalah sakit fisik yang bermula dari sebenarnya itu adalah kesehatan mentalnya yang terganggu. Karena memang sekarang ini banyak saya lihat ya dok ya kondisi lingkungan atau situasi yang membuat seseorang tuh anxiety terus overthinking. Betul. Ya, atau pressure yang terlalu besar dari pekerjaan kah, atau mungkin keadaan ekonomi sekarang keadaan ekonomi yang kurang baik. Betul. Itu mungkin yang paling utama untuk Bangkai ya. Iya, di Bangkai ya, kondisi ekonomi yang kurang baik. Terus itu membuat hubungan suami istri juga tidak berjalan dengan baik, tensi tinggi, jadi ribut. Ya, timbullah masalah-masalah baru. Dan kadang-kadang masih
jika pasien tersebut datang konsultasi ke kita itu kalau dilingkarin anamnesisnya dari A sampai Z itu intinya kadang-kadang bukan dia yang bermasalahnya. Oh gitu. Ada kadang lingkungan kerjanya, atau ada kadang yang paling pasti adalah keluarga atau pasangannya. Pasangannya. Itu yang paling banyak sepertinya si pasangan. Pasangan ya. Iya. Mungkin ini pengalaman dari para konsultan ini. Tapi kalau di sini juga ada sisi di situ. Tapi kadang-kadang gini, yang diajarkan di holistik adalah bukan memperbaiki keluarganya. Iya. Alangkah banyaknya keluarganya harus diperbaiki. Betul sekali, iya. Alangkah banyaknya lingkungan yang harus diperbaiki. Iya, diperbaiki ya. Kemudian karena kecemasan ataupun penyakit ini karena kondisi negara, masa negara harus diperbaiki tenaga medis. Betul. Jadi gini, Ya, gimana tuh sarannya dari tim holistik nih? Kalau holistik kan gini memandangnya. Apabila Anda menemukan sebuah gunung di dalam perjalanan, Ya. jangan memaksa bahwa gunung itu harus rata atau datar. Atau gunungnya harus pindah karena gunungnya kita harus mau lewat. pindah. Tapi nikmatilah gunung itu dengan keindahan hijaunya. Iya, lebih bisa menerima Lebih kondisinya. bisa menerima. Apabila kita menemukan sungai dalam perjalanan, Ya. jangan Menganggap- memaksa sungai itu harus harus kering. Kering supaya kita mau lewat. Kita lewat. Jadi gitu. Tapi nikmatilah perjalanan sungai dengan sejuknya airnya. Iya, Jadi betul. itulah yang holistik itu Ya. bagaimana menyikapi bahwa membentuk sebuah kejiwaan itu seperti air yang bisa membentuk atau berubah wujud dengan kondisi yang diinginkan. Begitu. Oh ya, ini menarik Gitu banget di ya. sini. Jadi itu holistik itu juga berpengaruh ke sana ya. Oke, ini minuman kita nih belum datang nih. Ini suasana semakin panas nih. Pembicaraan kita ini ya. Tapi dari tadi ya saya ngobrol-ngobrol ini. Sebenarnya itu kita tidak bisa bilang juga, oh lebih unggul pakai holistik atau lebih unggul pakai modern. Harusnya terjadi kerjasama ya, seperti itu ya. Sebenarnya seperti ini juga. Oke, kopi kita datang nih. Ya, ini kopi menghangatkan suasana. Itu kopi susu. Ini Bu Dewi, kopi hitam. Saya kopi hitam juga. Oke, Ya, terima kasih. thank Ya, you. Oke. Iya, oke. Nah, gimana tadi? Sebenarnya seperti ini. Kalau sampai di mana tadi kita bicaranya tadi? Karena ini di kopinya, Bang. Begitu di kopi lupa segalanya. Iya. Jadi tadi kan kita membahas masalah kan tidak mungkin semua seperti yang kita harapkan. Oke. Ya kan. Nah, terus Yang mana yang lebih baik? Iya. Sepertinya gini, yang mana yang lebih baik itu juga adalah kita tuh setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing. Iya. Dan kemudian memiliki standar masing-masing. Iya. Jadi belum tentu yang cocok Untuk si A bisa dipakai untuk si B. si B. Jadi kalau mau mengatakan bahwa ada yang holistik, Iya. ada yang sudah terapi holistik bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi tidak ada kemajuan yang luar biasa. Ada juga yang ibaratnya Ini baru- faktor belief si pasien terhadap yang treatment berpengaruh dong. Ini Pak ada ya. faktor belief yang pastinya. Ya. Kebayang yang holistik kan, anggaplah holistiknya salah satunya akupuntur. Ya. Kebayang mau ditusuk dengan ratusan jarum mungkin Iya. akan terjadi, atau Kalau dia puluhan tidak jarum, percaya sama trustnya si kurang, Iya. bagaimana itu Iya. akan terjadi? Oke, ya. Ada juga kan zaman-zaman dulu juga mungkin itu kan ada lelucon, ada juga cukup dengan dijampi-jampi, Iya. diminum air, besoknya udah Kok ya kayak langsung sembuh gitu ya? udah sembuh. Nah itu teori dari mana pula itu ya? Itu Kalau itu sebenarnya itu kan kedokteran modern nggak bisa terima itu. Nggak bisa. Di holistik itu kan adalah trust, Iya. percaya. Betul. Rasa percaya, rasa tenang, bahwa rasa yakin. Bahwa itu Udah menemukan dia. minum. Sebenarnya efeknya nggak ada. Ya. Tapi rasa trustnya itu aku udah minum, aku tenang, kan ada ketenangan tadi. Ya. Ketenangan tadi lah. Kayak placebo gitu ya. Iya, begitu tenang kan otomatis kan imun naik. Iya, imunnya naik, dia Iya. bisa memperbaiki kondisi Memperbaiki sendiri. kondisinya, Ya. kecemasannya berkurang. Kecemasan berkurang. Kemungkinan besar setelah minum itu juga
tidurnya bagus. Iya. Otomatis kan besoknya kan segar. Iya, jadi sembuh. Katanya itu obat yang pas. Obat. Itu di situ juga bisa terjadi ya. Oke, itu menarik itu ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang juga ini kubu pengobatan modern ini harus kondisi ini harus pakai ini, kondisi ini harus pakai ini. Tapi memang ada pakem-pakemnya ya. Tadi kita bilang kedaruratan, mau nggak mau ya harus kedokteran modern karena ya nemesis ya itu untuk mengulik ya itu holistik itu perlu waktu. Tapi nah sekarang kita berbicara lagi. Oke, kalau misalnya kita sifatnya holistik kita pakai untuk hidup lebih sehat. Gimana tuh? Holistik itu sebenarnya itu kan adalah satu kesatuan. Seperti kayak kita mulai dengan pagi, mulai mungkin dengan ada yang muslim mulai sholat. Iya. Kemudian mulai berdoa pagi. Iya. Kemudian ditambah dengan mungkin ada yang yoga, meditasi. Iya. Itulah yang dimulai dengan kesehatan jiwa. Iya. Dengan mulai dengan kesehatan jiwa, maka otomatis kan akar raga juga ikut sehat. Oh iya, seperti itu. Itu kalau kita gunakan sistem holistiknya untuk sehari-hari dalam kehidupan kita untuk tetap sehat. Mulai dengan ibaratnya bagaimana makanan yang makanan dan minuman yang baik. Itu kan mulai dari situ. Oke, ya. Dan holistik itu adalah bagaimana menimbulkan kesehatan jiwa. Bagaimana kesehatan jiwa itu berjalan sampai dengan menimbulkan kesehatan diraganya. Terus ada yang berkata gini, ada yang bertanya, kenapa sih misalnya akupuntur itu termasuk pengobatan holistik? Iya, kenapa tuh? Karena akupuntur itu kan kalau sakit jantung nggak ditusuk di jantungnya kan? Ya enggak lah, di dalam gimana mau tusuk di jantung? Kan? Iya. Maka kan dicarilah titik-titik simpul-simpul yang berhubungan dengan jantung. Otomatis kan dicari simpul, jantung ini aliran darahnya kurang baik. Iya. Itu di situ. Iya. Kemudian itu juga kan ada kemungkinan juga kan pada saat itu juga penyakit jantung itu timbul oleh karena ada efek yang ditimbul oleh jantungnya, dia sering pusing, ada beberapa titik pusing yang ditusuk. Iya juga. Jadi karena satu kesatuan secara menyeluruh. Makanya disebut holistik. Kalau ada juga ada juga salah satunya adalah holistik adalah yoga. Iya. Yoga itu kan bukan sekedar misalnya sakit tangan cuma tangan aja dilakukan dilakukan treatmentnya. Pernapasan, stretchingnya itu kan otot-otot semua kan bergerak ya. Maka dikatakan holistik. Itu bagian dari holistik juga. Karena pemberian ibaratnya suplemen atau herbal untuk dikatakan holistik. Ya kan mungkin pada saat kita minum suatu bentuk ramuan yang itu hanya berpengaruh pada sisi itu saja. Kalau ini saya minum obat beda dengan obat yang misalnya obat diare. Ya untuk mengatasi diarenya saja. Ya. Atau obat pencahar, pencaharnya saja. Tapi kan pada saat kita minum obat kayak suplemen dan sebagainya, yang itu adalah suplemen herbal, itu kan ke seluruh badan akan menikmatinya. Iya, akan mempengaruhi seluruh. Itu yang dikatakan bahwa kenapa sih dikatakan herbal atau dikatakan itu holistik yang kita bicarakan, yang katanya menyeluruh tadi. Katanya menyeluruh. Nah kalau dari kedokteran kayaknya give up nih. Enggak give up. Gimana nih untuk memelihara kesehatan nih kita berbicara dari sudut kedokteran gimana? Kalau dari sudut kedokteran untuk memelihara kesehatan itu banyak caranya. Iya. Pasti kalau sehat itu kalau buat kedokteran itu ada jiwa dan ada raga. Iya. Nah, jiwanya pasti kan yang tadi kita sudah bahas. Itu tergantung dari mental healthness-nya seseorang individu. Tapi kayaknya dok kalau orang nggak sakit nggak pergi ke dokter kali. Belum tentu. Masa? Iya. Kan selalu konotasinya seperti itu. Biasanya kan udah mengalami masalah nih baru pergi ke dokter karena dianggap sebagai penyembuh. Nah, kalau kita ngomong nih memelihara kesehatan, gimana nih? Soalnya kalau saya yang ada tambahannya di dunia kecantikan, untuk menambah kesehatan itu ada dia sehat. Iya. Tapi mohon maaf nih, pengen kencang.
Pengen ini. Pengen. Vitaminnya apa ya, Dok? Iya, mengatasi penuaan dini. Betul. Dari ke sana. Istilahnya. Maksudnya Nah, tuh dari itu, pengen lebih fit. Oke. Nah, itu untuk dunia modern mungkin ya, maksudnya untuk dokter modern membantu menjaga kesehatan orang ini. Jadi jangan sebelum sakit gitu loh, kita jaga dulu gitu loh. Nah, itu mungkin kalau misalnya di dunia estetik atau yang mohon maaf, istilahnya begini. Badan itu sudah terlihat fit, sudah oke. Tapi datang kepada saya istilahnya, Dok, rasanya gimana ya? Kok saya tuh kayak ada yang kurang. Nah, itu ada yang kurang. Saya pengen begini. Nah, itu kalau di dunia kedokteran saya suka menambahkan dunia kedokteran umum dengan estetiknya. Dari estetika ya. Iya. Okay. Nah, itu mungkin untuk istilahnya mental dan jiwanya seperti itu. Tapi kalau jiwa mungkin dilihat dari yang tadi kita bahas sudah dari yang pagi bahwa kalau individunya tergantung dari individunya gimana datang ke kita itu pertama datang. Gitu aja. Nah, kalau ini nggak mau kalah nih. Nggak dari kedokteran nggak mau kalah nih. Iya. Karena membantu juga nih untuk kesehatan. Dan penampilan. Oke. Kan intinya kalau sekarang itu kelihatannya kece dulu kan ya. Betul. Penampilan itu penting. Betul. Itu berpengaruh. Iya. Ketika kita sudah merasa pede, penampilannya menarik. Mau tadinya paginya lagi nyut juga langsung sembuh. Iya. Itu berefek juga tuh. Berefek juga. Iya. Apa good looking itu apa kayak privilege ya? Betul ya, Dok ya. Iya. Makanya itu kenapa saya sangat mendalamin dunia kecantikan itu karena memang I love it. Iya. Betul. Karena segala sesuatunya itu kadang-kadang untuk masyarakat Indonesia masih melihat you good looking apa enggak. Iya. Masih masyarakat kita itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Nah, itu betul itu. Kalau ini 100 buat Dokter Dewi. Kalau misalnya urusan kecantikan pastilah kubu sana menang lah. Iya. Kalau tubuh pasien dilihat dulu, kadang-kadang lebih yang holistik yang lebih banyak dikerjainnya. Gitu. Oke. Iya. Menarik ya. Jadi betul. Jadi kita membahas ini lebih jauh lagi ya. Apalagi zaman sekarang ya, orang itu harus tampil menarik, percaya diri. Kalau umurnya sudah kepala 6, kalau bisa orang lihat dia masih kepala 5 atau kepala 4 itu rasanya bangga seperti itu. Nah, ini di dunia kecantikan ini sesuatu yang memang sangat menjanjikan. Jadi A sampai Z-nya juga banyak yang harus intinya itu. Kita minum dulu. Iya, monggo. Ini udah mulai agak adem kayaknya nih. Tapi di holistik juga tidak mau kalah. Oh gitu ya? Iya. Karena ada holistik kecantikan. Ada holistik kecantikan juga. Jadi akupunktur ini nggak cuma buat ini. Akupunktur di wajah. Oh, itu buat kecantikan? Buat kecantikan. Jadi akupunktur di wajah itu kan ada beberapa titik yang menimbulkan rasa kencang. Oh, bisa bikin kencang, seger. Oh ya. Kemudian kan ada kolagennya, hormon kolagennya bangkit lagi. Hormonnya, estrogennya naik, menjadi kulitnya lebih bagus. Oh, bisa juga. Oh iya. Jadi bisa dilakukan dari kecantikan modern, bisa juga dengan holistik ya. Karena holistik itu kan mengikut satu kesatuan dari pengobatan. Iya. Jadi bisa juga dipakai untuk kecantikan. Iya. Jadi kan kalau kecantikan menggunakan ada metodenya akupuntur. Oh, akupuntur bisa. Jadi akupuntur beberapa poin di wajah itu juga. Nah, ini Dok, kalau misalnya ada yang bermasalah nih mental health ini kan kadang-kadang nih lagi sedikit sensitif nih, Dok. Pilkada ada pasien yang mungkin stres nih, mungkin tidak tercapai apa yang dimaui, kemudian pressure-nya terlalu besar, kemudian stres ini bisa menolong nggak dari holistik nih?
Kalau dari sisi holistik bisa. Bisa? Iya. Iya. Pasti pada saat orang ada tanda-tandanya dalam kondisi stres berat, Stres berat, ya. ada bagian-bagian tubuh yang tidak nyaman. Itu bisa dibantu dengan akupuntur? Bisa. Bisa ya? Bisa ya Pak? Tapi ya? carilah yang akupuntur ya. Yang betul bisa menghandle bisa itu ya. menghandle itu. Pasti kan ada menimbulkan rasa nyeri di seluruh badan. Iya, nggak bisa tidur, Tidak bisa kepikiran tidur, terus. Kemudian asam lambungnya naik, kemudian nafsu makannya turun. Oh iya. Kemudian gangguan tidur. Nah, metode-metode itu bisa dilakukan dengan holistik, sistem holistik. Kan holistik itu kan bukan sekedar orang berpikir akupuntur, bukan. Bukan hanya akupuntur ya, banyak yang ya. Ada yang misalnya hipnoterapi. Hipnoterapi, Jadi kan ada hipnoterapi bagaimana mensugesti diri, bagaimana membuat afirmasi. Iya. Itu di situ juga kan. Ya, Dan itu juga kan bisa diafirmasi juga yang hipnoterapi ataupun afirmasi juga bisa dilakukan secara mandiri yang mereka lakukan. Oh, bisa diajarin caranya terus mereka lakukan sendiri di rumah. Bahkan doa-doa itu juga kan afirmasi terhadap diri kita sendiri. Oh, seperti itu ya. Iya, misalnya ya Tuhan berikan kami ketenangan dan sebagainya. Ya, untuk menghadapi kondisi mungkin seperti lebih ini. ke hipnoterapi. Begitu ya. makna doa itu sudah menjadi sebuah afirmasi, itulah hipnoterapi. Hipnoterapi, oh ya, seperti itu ya. Jadi kita lebih ke berpikir positif, betul. mensyukuri apa kondisi yang apapun yang terjadi saat Iya. ini, Iya. ya kan, mungkin meditasi juga, Iya. menenangkan diri seperti itu. Tapi kalau di di metode kita di pengobatan holistik, Iya, seperti. prosesnya tidak serta-merta. Oh ya, Tapi kalau menggunakan pengobatan konvensional ya kasih obat penenang. ya Kasih cuma obat itu. tidur. Kasih obat tidur bisa istirahat. Iya. Tapi kadang-kadang dikasih obat bukan, tidur belum. tapi bukan bagian kita ya, Ya, bukan bukan. bagian dokter umum, Iya, karena ada kalau kita harus rujuk. Ya, harus tapi rujuk, kalau ya. kita bicara tentang tentang holistik dengan konvensional ya itu Iya. metodenya. Betul. Iya. Kasih obat penenang, bisa Iya. tenang, kasih obat tidur. Ya, kalau pendekatan dari holistiknya Kalau- lebih Kalau mendalam pendekatan gitu dari ya. holistik itu pasti tidak akan bisa serta-merta. Iya. Tapi dengan adanya metode holistik itu Hmm. ada ketergantungan itu bisa diatasi. Bisa diatasi. Iya. Ada yang kalanya gini, obat tidur begitu selesai obat tidurnya Mhm. tanpa menyelesaikan pokok persoalannya, Hmm. ya selesai efek obat tidur Ya nggak bisa tidur lagi. nggak bisa tidur lagi. Hmm. Intinya Ya, yang di mungkin Hmm. istilahnya holistik itu membantu, Membantu. Ya. istilahnya membantu kedokteran modern agar bisa berjalan dengan sama ya istilahnya. Tapi kadang-kadang tergantung individunya yang mau dibantu. Apakah bisa berbarengan Iya. atau hanya mau caranya yang H aja atau yang M aja yang modern aja. Itu Ya, ada yang bisa. kayak ada Kembali yang kepada pasiennya Mm-mm. mau memilih yang mana. Oke. Iya. Nah, sekarang ini mumpung kita ada di OTT nih. Nah, kita mau berbicara sempat saya singgung ya beberapa waktu lalu dengan Papi ya, masalah dunia farmasi dan dukungan pemerintah dan dinas kesehatan terhadap ini nih, bagaimana caranya agar pengobatan modern ini dengan pengobatan dengan cara holistik ini bisa sama-sama disupport ini. Kira-kira ada sarankah dari Dok Dewi atau Papi Putra? Sebenarnya gini, Iya. kalau mengharapkan dukungan pemerintah, Iya. pemerintah itu kan ada keterbatasan. Iya. Ya, satu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran. Iya. Nah, ada harapan dari kita dengan itu membuat regulasi yang Iya. jelas Regulasi yang jelas dan simpel. dan sederhana. Iya. Iya, sederhanakan Iya. regulasi dan birokrasi. Iya. Itu saja yang diharapkan sehingga pengobatan holistik itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Sementara kalau pengobatan konvensional Iya. dengan keterbatasan pemerintah pun mereka bisa running. Iya. Karena Tapi kayaknya riset-risetnya jalan. Karena ada sponsor Sponsornya ada. Sementara kebayang tempo hari ada mungkin kita balik cerita di minggu yang lalu ada
apa Cemariani mau aku puntur dengan jarum singar kemarin. Itu kan kalau kita bercerita minggu kemarin ya tidak ada sponsor. Iya, tidak sponsor seperti itu. Itu keuntungan dari tim ini pengobatan modern ini ya. Modern, ada brand A, brand B yang bisa mensupport ya. Yang bisa mensupport, iya. yang bisa mensupport risetnya, yang bisa support pengembangannya. Ya, oke. Gitu. Oke, yaitu pesan kita ini kepada pemerintah atau dinas yang terkait ya. Mungkin levelnya ke kementerian. Kementerian. Iya, karena ini harapan dari kebijakan kan diharapkan berlaku seluruh Indonesia. Karena kan kalau yang sifatnya kesehatan itu kan berlaku secara menyeluruh. Kan tak bisa dilakukan secara parsial per wilayah. Iya, betul ya. Iya kan kita kan tujuan intinya kan kita mau masyarakat Indonesia nih sehat. Iya, sehingga mereka bisa berkarya. Mereka bisa produktif. Biaya untuk pengobatan itu tidak terlalu besar ya. Karena beban BPJS juga berat ya kalau BPJS semakin berat, kemudian beban pemerintah semakin berat. Jadi fasilitasi untuk mungkin holistik atau regulasi yang benar, yang sederhana, itu membantu supaya itu bisa berjalan berdampingan. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apakah ada organisasi untuk holistik ini, Pak Pi? Banyak ada organisasinya. Banyak ya? Banyak. Ada juga, bahkan ini juga kan kalau dianggap holistik, ada kolegium dokter, akupuntur, ada, kemudian juga ada juga yang lembaga-lembaga yang himpunan-himpunan dari hipnoterapi ada juga. Ada ya? Iya, beberapa juga kan ibarat organisasi yang bersifat seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi belum sepopuler di negara seperti China ataupun Thailand dan sebagainya. Oh iya, mereka sudah sangat maju ya untuk holistiknya ya. Mereka sudah mencari langkah-langkah untuk mencari alternatif tambahan sehingga masyarakat punya pilihan dan tidak ada ketergantungan dengan brand obat tertentu. Oh gitu. Iya, itu bener itu ya, kayak gitu ya, semestinya ya. Semestinya itu. Jadi pemerintah Indonesia ada juga langkah-langkah untuk bagaimana masyarakat tuh merdeka dalam membuat pilihan. Gitu ya, pengobatan ya betul. Padahal Indonesia sendiri kan punya banyak herbal kan yang bisa dipakai untuk pengobatan holistik itu kan. Sangat banyak. Seharusnya kan itu dimanfaatkan juga, dimasukkan. Kurang seksi dalam bisnis farmasi. Oh begitu. Kurang seksi dalam bisnis farmasi ya. Betul. Iya. Iya, oke. Itu pertanyaan jebakan dan itu tak bisa di. Ya. Kurang seksi ya. Wanita pun kita pilih yang lebih seksi. Termasuk bisnis juga ya. Bisnis juga kurang seksi itu. Oke, di penghujung obrolan kita nih mungkin dari Dok Dewi ada yang mau disampaikan kepada penikmat kopi OTT? Ya. Untuk sahabat-sahabat OTT ya. Intinya baik dunia kedokteran modern maupun dunia holistik itu bisa berkesinambungan, saling bekerja sama. Tetapi dikembalikan kembali bagaimana keadaan pasien ketika datang ke tempat dokter. Iya. Itu saja. Intinya, dan jangan lupa sahabat-sahabat OTT nih. Intinya selalu medical check up sebelum semuanya terlambat. Oke, nah itu pesan dari Dr. Dewi. Karena ada program pemerintahnya dan juga kita sekarang lebih aware terhadap diri sendiri. Iya. Pesan dari penggiat holistik nih. Kalau pesan dari penggiat holistik untuk OTT. Untuk OTT. Ya. Sahabat OTT, dunia makin susah, kehidupan makin sulit. Jadi jaga kesehatan dengan cara berusahalah untuk selalu gembira dan bahagia.
Hati Dengan yang gembira kondisi adalah obat. Kegembiraan adalah obat terbaik. Iya. Jadi pesan saya, jaga hati kita sama-sama untuk selalu bahagia dengan kondisi apapun, Iya. bergembira dalam kondisi apapun. Ini curhat ya? Iya. Kayaknya Obat ini yang terbaik dan murah. iya, Dan kayaknya ada nih para dokter juga harus melakukan ini holistik ini ya. Karena mungkin pressure terlalu besar dan Pressure terlalu besar. mereka yang harus dirawat. Mereka yang harus dirawat, harus healing. Harus healing ya, oke. Di tengah profesi yang sekarang ini tuntutan kepada dokter itu makin kencang. Iya, kasus-kasus yang Kasus-kasus juga kadang-kadang juga yang pressure-nya. ibaratnya tuh masyarakat juga edukasi masyarakat yang semakin berat. Iya. Iya. Berapa banyak sahabat-sahabat kita dokter yang ibaratnya itu Ya, tidak sanggup bermasalah ya. hukum, Iya, padahal untuk melakukan hal yang terbaik demi kemanusiaan. betul. Gitu. Iya, oke. Gitu ya. Oke. Ini sangat baik ya perbincangan malam ini ya. Oke, sahabat ngopi, kita akhiri bincang-bincang kita malam ini. Terima kasih banyak kepada Sama-sama Dokter Cece. Dewi, terima kasih kepada Papi Putra sudah datang ke OTT. Sampai ketemu di episode selanjutnya membahas hal yang lain yang mungkin juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Oke, selamat malam, sampai jumpa. OTT.